Lanjut dengan apa yang menjadi bagian berikutnya untuk hari ini kita memperolehnya. Kita buka bersama di dalam kitab Ulangan pasal 29. Kitab Ulangan pasal 29. Mari kita berdiri bersama dan kita akan membaca ayat-ayat ini. Ulangan 29 dari ayat yang keempat. Ulangan 29 ayat yang keempat. Saya ajak kita membaca dari ayat 2 untuk bisa mendapatkan inti cerita ini. Musa memanggil seluruh orang Israel untuk berkumpul, lalu ia berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawai dan terhadap seluruh negerinya." 3. Tetapi sekarang Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. 5. Bersama roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kalau kita ingat kembali dalam apa yang kita baca di pasal 29 dalam kitab Ulangan adalah perjalanan orang-orang Israel di tanah-tanah gurun. 40 tahun Allah membawa orang-orang Israel untuk diajar, dididik, diberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa dalam seluruh tiap hari perjalanan mereka. Dikatakan di ayat yang kedua, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir." Ayat 3, ada cobaan-cobaan yang besar, ada mujizat-mujizat yang besar, ada beberapa banyak masalah, persoalan, peperangan, tantangan yang tiap hari dialami oleh orang-orang Israel. Perjalanan yang tidak pendek, 40 tahun, merupakan satu perjalanan yang penuh dengan kisah perjalanan yang unik. Sebab tangan Allah yang menyertai perjalanan itu mendidik orang-orang Israel dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, tidak mereka dengar sebelumnya. Tetapi satu hal yang luar biasa dalam 40 tahun ayat 5, "Ketika aku memimpin kamu berjalan di padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak dan kasut tidak menjadi rusak pada kakimu." Berapa lama umur sepatu saudara? Pakaian yang saudara kenakan bisa bertahan berapa tahun? Dengan catatan saudara punya lemari yang menyimpan 10, 20, 40, 50 pakaian yang bisa kita ganti setiap kali kita inginkan. Ada sepatu yang tinggal ambil dengan warna yang saudara kehendaki untuk dipergunakan hari ini, nanti sore lain, besok lain, minggu depan lain, tahun depan lain, karena semua saudara bisa pilih dengan sekehendak hatimu. Tapi orang Israel cuma punya pakaian yang di badan dan tidak punya pakaian tambahan. Mereka juga mempunyai kaki yang lekat dengan sepatu yang tidak punya ganti serep sepatu lain.
Tapi yang luar biasa, 40 tahun pakaiannya tidak rusak, sepatunya. Saudara boleh tanya, buatan mana itu? Saudara boleh tanya, merek apa bajunya? Kalau saudara angkat bahu ini, baju di belakang saudara yang di depan, saudara bisa lihat merek apa itu. Tetapi saudara melihat ada sesuatu yang luar biasa yang membuktikan betapa pemeliharaan Allah yang tidak masuk di akal kita. Bagaimana mungkin 40 tahun, bukan setahun, tapi 40 tahun, kata ayat yang kelima, pakaianmu tidak menjadi rusak dan kasutmu tidak menjadi rusak. Bukan cuma di satu ayat ini. Coba kita lihat di ayat yang lain. Apakah benar kalimat yang sama yang dituliskan di dalam kitab, mana dia? Kita cari bersama. Kitab Yosua. Sebelum Yosua, ulangan dulu. Pasal 8, ulangan dulu. Pasal 8, ayat yang ketiga. Kita lihat, kalau cuma satu ayat itu kebetulan ditulis, ya. Pasal 8 ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang. Ayat 4, pakaianmu tidak menjadi dan kakimu tidak menjadi bengkak selama. Dua ayat kita baca, menjadi sebuah kebenaran bahwa Allah tidak cuma sekedar propaganda, iklankan bahwa ikut Tuhan itu irit sepatu, ikut Tuhan itu irit pakaian. Tidak usah beli banyak, tidak usah beli sepatu, tidak usah beli pakaian, tidak pernah akan rusak, tidak menjadi usang, tidak menjadi lapuk. Dan kita bisa berkata, bagaimana mungkin yang melekat pada tubuh manusia itu tidak pernah bisa bertahan dengan kekuatan apapun untuk waktu yang begitu panjang. Tetapi semua yang dituliskan membuktikan bagaimana Allah sanggup memelihara kita. Aminnya beberapa. Allah sanggup memelihara kita, untuk membuktikan bahwa tidak pernah ada yang sukar bagi Tuhan untuk berkata bahwa aku sanggup memelihara engkau. Terima kasih buat amin itu. Karena kita begitu yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang bukan cuma sekedar berkata, tapi Allah yang sudah membuktikan. Bagian-bagian hidup yang sangat rentan dengan kehancuran. Pakaian yang kita kenakan itu beberapa kali dicuci, pakai cuci, 1 bulan hancur. Tapi 40 tahun Allah tidak pernah membuat saudara menjadi orang-orang yang dikibulin. Sekarang bahasanya bukan dikibulin, dibully. Apalagi bahasa itu yang membuat kita berkata, masa sih bisa? Untuk apa yang kita kenakan? Untuk apa yang menjadi kebutuhan kita? Allah begitu sanggup memelihara kita. Seperti Yosua berkata.
Kita buka sekarang Yosua. Tadi saya janji untuk kita buka Yosua pasal yang kelima. Yosua pasal yang kelima, dari ayat yang ke-6 bersama kita baca. Yosua 5 ayat 6. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni yang tidak kepada mereka Allah sanggup memelihara, tapi Allah juga sanggup menghancurkan. 40 tahun adalah angka ujian. Satu perjalanan yang tidak mudah untuk dilewati tanpa pemeliharaan Allah. Allah sanggup peliharakan, Allah juga sanggup menghancurkan. Untuk 40 tahun Allah buat kalimat yang tegas sampai semua orang yang tidak mendengarkan firman Allah binasa. Lalu kita melihat ada garis merah yang kita taruh di sana, bagaimana pemeliharaan Allah atas orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Allah. Atas setiap orang yang mendengar dan menjadi pelaku firman mempunyai jaminan pemeliharaan Allah, sekalipun berada di antara tahun-tahun ujian. Kita tidak pernah berpikir untuk membuat setiap hari kita terproteksi dengan baik, terjaga dengan aman. Kita bisa berharap untuk itu, tapi kita tidak bisa menjaga diri kita. Tapi tidak dengan Allah kita. Jaminan yang pasti, perkataan firman Allah yang tidak bisa dirubah di atas setiap orang yang melakukan kehendak Allah. Kita belajar tentang bagaimana kita hidup dengan takut akan Allah. Kita belajar bagaimana Samuel mempunyai rute perjalanan. Mengapa ia mempunyai perjalanan pada tahun-tahun pelayanannya diberkati dan berhasil. Bagaimana Samuel menutup akhir perjalanan pelayanannya dengan kata yang berhasil. Dari kandungan ibu sampai perjalanan berakhir, Samuel mencatat keberhasilan. Dia punya rute perjalanan pelayanan. Dia gak punya rute lain. Tiap tahun katanya dia habiskan dari tahun ke tahun dengan rute perjalanan yang luar biasa. Catatan kita berkata, ada yang namanya apa? Ada yang namanya Baitel, ada yang namanya Gilgal, ada yang namanya Mispa. Dia punya rute perjalanan yang pasti. 40 tahun Allah jamin sebuah perjalanan yang tidak merusak pakaianmu dan tidak merusak sepatu pada kakimu. Pakaian berbicara tentang pemeliharaan Allah yang tidak mempermalukan kita. Beda dengan zaman ini. Tidak ada pakaian yang kita cari di zaman yang dahulu. Tapi sekarang orang kalau mau beli, orang tanya, mana itu celana robek? Celana robek dibeli. Dicari yang utuh, enggak, celana robek. Padahal dibuat dari jin yang kuat ya.
Tapi yang dicari celana robek. Untung saya tidak melihat jemaat ke gereja pakai celana robek. Saya pernah melihat seorang bapak, karena di GSG 1 itu kita selalu buka sepatu atau sendal, walaupun tidak tersurat tapi tersirat. Jadi kalau masuk dalam GSG 1 selalu buka sepatu. Satu hari saya lihat ada bapak yang jempolnya keluar. Karena saya bisik sama istrinya, lain kali kasih sepatu bapak dengan kaos kaki yang utuh ya. Tapi sekarang dengan gampang orang cari celana robek, bahkan sepanjang kakinya robeknya lebih dari 5, lebih dari 8. Saya hitung berapa robeknya. Itu yang dicari, bahkan itu yang disukai sekarang. Jadi bukan ventilasi udara, kaki pun minta ventilasi supaya enak, katanya, supaya adem. Tetapi perjalanan orang Israel tidak pernah mempunyai pakaian atau sepatu yang rusak, sebab Allah jamin pemeliharaan yang sempurna. Tidak dibiarkan bagian hidup kita dipermalukan. Pakaian itu adalah sesuatu yang kita kenakan untuk menutup ketelanjangan. Dan kitab Kejadian pasal 3, Allah yang buat pakaian untuk Adam dan Hawa. Allah yang sengaja kenakan pasal yang ketiga, dikenakan kepada manusia itu pakaian yang dibuat dari kulit binatang yang disembelih. Dikenakan. Beda hari ini, orang sengaja merobek pakaian-pakaian kemuliaan Allah. Dicatat oleh firman Allah, supaya tidak seorang pun kentara ketelanjanganmu dan engkau dipermalukan. Pakaian dari daun pohon ara yang disematkan oleh Adam kepada Hawa itu tidak bisa bertahan, sekali gerak pakaian daun pohon ara itu robek. Allah katakan bukan begitu caranya. Kita lihat sedikit dalam kitab Kejadian pasal 3. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat jawat. Pada pasal 3 ayat yang ke-20, pasal 3 ayat 20, manusia memberi nama Hawa pada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. 21, dan Tuhan membuat pakaian untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Dikenakan Tuhan supaya tidak dipermalukan. Tapi hari-hari ini orang mempermalukan diri sendiri. 40 tahun engkau dapat pakai pakaian yang tidak rusak. Engkau bisa pakai sepatu yang tidak menjadi rusak, dan kakimu jadi bengkak. Dalam kitab Ulangan tadi kita baca, tidak dibiarkan kaki kita menjadi bengkak. Bicara tentang iman, itulah kaki kita. Allah tahu bagaimana Dia menjaga, menjamin pemeliharaan di atas kita. Siapa kita? Orang yang melakukan setiap kehendak Allah. Yosua berkata, untuk
mereka yang tidak mendengarkan, pasal 5 ayat yang ke-6 tadi, kepada mereka yang tidak mendengarkan firman Tuhan, Ia tidak mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah. Bukan nanti. Allah tidak pernah berjanji untuk hidup nanti dalam impian kita. Tapi Allah memberikan setiap perjanjian Allah untuk kita nikmati sekarang. Amin. Janji Allah kalau nanti kita tutup saja Alkitab, nanti kita urusan pada waktu yang akan datang. Tapi janji Allah yang diberikan kepada kita untuk kita nikmati sekarang, bukan nanti. Supaya saudara dan saya tidak hidup dalam kebohongan firman, tapi dengan kenyataan firman. Kalau untuk kebohongan firman, lebih baik kita tutup saja Alkitab dan kita nggak perlu baca, kan untuk nanti. Kan bukan untuk sekarang Tuhan, tapi untuk nanti kan. Dan karena untuk nanti, ya sudah nanti saja. Coba kita kembali ke Ulangan 29. Ulangan 29. Ayat yang ke-10. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala suku, para tua-tua, para pengatur pasukan, semua laki-laki Israel. 11, silakan. Untuk masuk bersama dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada 13, supaya Ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya Ia menjadi Allahmu seperti dan dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. 14. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dengan sumpah janji itu, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama. Amin. Janji ini bukan cerita kemarin atau janji untuk hidup yang akan datang, tapi yang Allah tuliskan janji untuk kita hari ini. Allah tidak bicara tentang pakaian apa yang kita kenakan, tentang sepatu merek apa yang kita pergunakan, tetapi Allah berbicara jauh lebih daripada sekedar pakaian. Yang pasti saudara dan saya terjamin tidak dipermalukan. Kita berada di zaman yang menantang setiap hidup ini untuk diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sangat membuat saudara dan saya duduk berpikir. Satu hal yang boleh terjadi, apapun dalam hidup ini dapat diambil, tapi jangan ambil harga diriku. Tidak untuk harga diri. Betapa kita sangat menghargainya. Biar orang miskin dengan kemiskinannya, tapi ketika harga dirinya terusik, orang mulai angkat bicara. Tapi Allah yang berkata, aku tidak mempermalukan engkau. Itu bukan sekedar kalimat indah yang terdengar, tapi dia pakaikan, dia kenakan pakaian yang dibuat oleh Allah sendiri.
yang tidak menjadi usang, tidak menjadi rusak, dikenakan kepada kita. Pakaian yang tidak bisa usang. Mari kita buka di dalam kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang ketiga. Kitab Galatia pasal yang ketiga. Ayat 27. Saya baca ayat 26, saudara baca ayat 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. 27. Berarti ada Kristus yang menjadi pakaian kita, yang tidak rusak, yang tidak menjadi lapuk dengan zaman, dengan keadaan waktu, yang bisa berkata, ya namanya juga udah lama, udah tua, pakaian ini udah lama, udah lapuk lah. Tapi pakaian Kristus itulah yang tidak pernah rusak dalam perjalanan kita, hingga engkau dan saya tidak dipermalukan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah pakai pakaian Kristus ini? Apakah kita sudah kenakan? Apakah kita di dalam Kristus? Apakah pakaian kita dikenakan oleh Allah? Tidak salah kalau disebutkan anak domba Allah yang tersembelih. Siapakah dia? Yesus adalah anak domba Allah. Yohanes 1:29. Dialah anak domba Allah. Yohanes tunjuk ketika Yesus datang masuk ke dalam kota Yerusalem, dan Yohanes Pembaptis, dia tunjuk dalam Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah. Dan dialah yang telah tersembelih itu membuat kulit pakaian untuk kita kenakan. Kita di dalam Kristus. Bisa dirusak siapa? Pakaian lain tidak mampu bertahan dalam panjangnya tahun-tahun ujian. Tetapi kalau kita berada di dalam Kristus, pakaian itu gak pernah usang, saudara. Kristus yang menjadi pakaian kita tidak pernah mempermalukan kita. Betapa amannya, betapa nyamannya kalau kita di dalam Kristus. Betapa aman, betapa nyaman ketika kita berada di dalam Kristus dan kita di dalam Dia. Kristus yang memagari, menjaga, melindungi kita. Dan ketika kita berada di dalam lindungannya, saudara bisa bayangkan hari-hari yang besar dengan keadaan yang berat ini, engkau dan saya terpelihara asal aku di dalam Kristus. Pakaian yang mana lagi yang bisa dibandingkan dengan kekuatan Dia? Pakaian yang mana lagi yang bisa bertahan dengan cuaca, dengan keadaan? Pakaian yang kita kenakan untuk bisa bertahan di tahun-tahun ujian, hanya satu bagian yang istimewa. Letakkan dirimu dan diriku di dalam Kristus. Aku di dalam Dia. Tidak ada seorang pun, kata Yohanes, yang akan menjamah engkau kalau kita di dalam Kristus. Pastikan kita di dalam Dia. Saudara, bukan di dalam kekuatanmu, tapi di dalam Dia. Kalau kasut bagaimana? Efesus pasal yang ke-6, apa yang dikatakan dengan kasut? Efesus pasal yang ke-6.
Sudah? Ayat 15. Ayat 15, Efesus 6 ayat 15, bersama kakimu kasut itu adalah Injil keselamatan. Bukan berarti ini Alkitab kita gunting sesuai dengan ukuran kaki kita, lalu kita ikat dan kita jadikan sepatu. Itu anak-anak punya pikiran seperti itu. Alkitab, beli Alkitab yang gede karena kakinya ukuran 46. Jadi kalau beli Alkitab yang cuma segini, ukuran kaki 46 nggak masuk, baru separuh. Tapi beli Alkitab yang besar karena kakinya 46, bahkan ada yang 48 barangkali. Lalu kita gunting, lalu kita ikat. Oh, ini katanya persediaan apa? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi pakai sepatu. Aduh, bagus banget ya sepatunya. Oh ya, ini sepatu Alkitabiah. Karena kita pakai Alkitab sebagai sepatu. Bukan begitu artinya. Tapi berjalan dalam kebenaran firman Allah. Yang tidak pernah rusak, tidak pernah jadi bengkak kakimu, karena perjalanan kita adalah perjalanan sesuai dengan firman Allah. Perjalanan yang sesuai dengan firman Allah adalah perjalanan percaya bertobat, kaki kanan kaki kiri di dalam kebenaran firman Allah. Tidak perlu istri memata-matai suami kemana dia pergi, karena dia sudah takut akan firman Tuhan. Amin. Pernah dibuat seperti itu? Bukan karena benci, tapi karena sayang suami. Belum ada CCTV yang dikenakan di badan orang. Taruh di rumah boleh 10, boleh 20, boleh 30. Tapi tidak ada orang taruh CCTV di badan orang, hingga dia dapat merekam seluruh perjalanannya. Tetapi sangat yakin kita berkata, perjalananku dengan firman Allah tidak pernah membuat aku sesat. Ada perjalanan yang dibimbing oleh firman Tuhan, yang buat pakaian kita tidak rusak, yang buat sepatu kita tidak menjadi rusak, dan kaki kita nggak perlu jadi bengkak. 40 tahun Allah sanggup pelihara kita. Kita nggak tahu sudah berapa banyak tahun kita berjalan, tapi masih ada tahun-tahun yang belum kita selesaikan. Tapi selama kita berada di dalam Kristus, dipakaikan, pakaian itu dikenakan di dalam Kristus. Ada pakaian yang kita kenakan di dalam Kristus untuk membuat saudara dan saya begitu aman. Lebih dari semua pakaian yang menutup dari kepala sampai ke kaki, tetapi pakaian Kristus membuat engkau tidak dipermalukan. Betapa amannya aku di dalam Dia. Satu kata di dalam Efesus. Kita sudah sampai di Efesus. Kita buka pasal yang pertama. 12 pas. Itu adalah kata dalam permainan soccer, itu tahu persis. Ada 12 pas. Alkitab juga punya 12 pas kata di dalam Dia. Secara cepat saya akan sampaikan. Yang pertama, ayat 3, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Ayat 7. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, pengampunan dosa menurut kekayaan karunia-Nya. Ayat yang ke-11. Di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami
mendapat bagian yang dijanjikan. Kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. 13. Di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran. Di dalam Dia kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Masih ada di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga. Ayat yang ke-10. Karena kita buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh menjadi dekat oleh darah Yesus. Ayat yang ke-16. Diperdamaikan dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Pasal 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. 12 pas kata di dalam Dia menjadi bagian orang-orang yang mengenakan Kristus dalam hidupnya. Dari mana iblis akan merampas kita, menggocok kita, mencoel kita, membentuk kita menjadi tangan-tangan iblis? Tidak mampu dia, karena kita di dalam Kristus. Itu adalah bagian istimewa yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi bagian. Nanti di rumah, saya tadi memang cepat, nanti di rumah saudara baca lagi Efesus 1, Efesus 2, dan Efesus yang ketiga. Kata di dalam Dia kita memperoleh bagian yang istimewa. Ambil stabilo, tiap kali saudara temukan kata di dalam Dia, garis-garis itu stabilo akan menolong engkau untuk membaca lagi dan menemukan kebenaran di dalam firman Allah. Betapa luar biasa pemeliharaan Allah di tahun-tahun ujian, tapi engkau dan saya yang di dalam Kristus terpelihara. Nyanyikan pujian. Betapa aku di dalam Dia, betapa saya di dalam Dia, betapa kita memperoleh bagian yang dunia tidak berikan kepada kita, untuk membuat saudara dan saya tidak menjadi orang-orang yang dipermalukan. Mungkin sudah banyak tangan menunjuk saudara, menuding kita, mencemooh kita. Tapi ketika engkau dan saya di dalam Dia, betapa terpeliharanya kita. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, amin, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, atas dosa ku bersujud kepadamu.
dosa, ku bersujud kepadamu. Yang kita lewati, ada pekerjaan-pekerjaan berat, kesukaran-kesukaran, ada kehidupan-kehidupan yang sering mempermalukan kita. Tapi pakaian Kristus akan menutup kita. Engkau tidak dipermalukan. Berapa banyak saudara yang begitu merasakan ketika engkau mulai dipermalukan. Rasanya ingin membenamkan kepala di dalam tanah karena kita gak tahan malu. Tapi Bapa yang di surga sebeli anak tunggalnya, pakaian yang dikenakan kepada kita adalah kulit anak domba Allah yang diberikan untuk menutup ketelanjangan kita. Iblis menelanjangi kita, tetapi Yesus peluk kita dan berkata, engkau anak yang kukasihi. Dan anak yang terhilang itu pulang, dibuang pakaian compang-camping, lalu dikenakan jubah yang maha indah kepadanya, supaya engkau tidak dipermalukan. Asal di dalam Dia, asal di dalam Dia, asal di dalam Dia. Aku tidak mau keluar daripada, asal di dalam Dia. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Engkau bukan dipermalukan, tapi di dalam Kristus engkau dimuliakan. Allah angkat keluargamu, Allah angkat hidupmu, Allah angkat rumah tanggamu. Tidak lagi dipermalukan, asal engkau berada tetap di dalam Dia. Bulan serai dulu adalah bulan serai yang dipermalukan, bulan serai yang dibuat terbuang, terhenyak, cibiran, ejekan kita terima. Tapi saat Allah membangkitkan kita, Dia buat saudara dan saya bukan dipermalukan, tapi kita dipermuliakan. Dibuat Allah dalam setiap hidup kita menjadi orang-orang yang boleh mengalami kebenaran firman Allah. Tinggal tetap di dalam Dia, dalamnya kasih, dalamnya kasih-Mu Bapa.
Sebab begitu malu aku, Tuhan. Iblis berhasil membuat aku dipermalukan. Aku berlari begitu jauh ingin bersembunyi, tapi Kau angkat aku. Engkau peluk aku. Engkau bersihkan hidupku. Engkau kenakan pakaian Kristus. Engkau dandani aku layak menjadi ratu, untuk dipermuliakan, tidak dipermalukan. 40 tahun dalam tahun-tahun perjalanan ujian hidup, Engkau jamin aku tidak dipermalukan. Aku tidak dipermalukan. Kakiku tidak dibuat bengkak hancur, karena berkasutkan Injil keselamatan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Oh, haleluya. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Seumur hidupku aku mau di dalam Engkau. Seumur hidupku aku mau di dalam genggaman-Mu. Yesus, Yesus, bila pagi hari ini ada jemaat-Mu yang berdiri dalam kondisi dipermalukan, Yesus, Engkau beracara, Engkau beracara, Engkau pulihkan hidup kami, Engkau pulihkan jemaat-Mu, Engkau pulihkan, dan Engkau tidak biarkan kami dipermalukan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku. Yesus, Yesus, haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, seumur hidupku ku mau. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kita boleh bersyukur buat karya. Kami boleh bersyukur buat karya. Engkau angkat jemaat-Mu, Engkau berkati jemaat-Mu, Engkau dipermuliakan.